Bagaimana kabar kalian hari ini? Semuanya baik ya? Mari sekarang kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran pada hari ini. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doanya ya. Sebelum belajar, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Berkibarlah Benderaku. Anak-anak semua silahkan berdiri ya, dan Vera silahkan maju ke depan untuk pimpin temannya. Ya, terima kasih Vera, bisa kembali ke tempat duduk. Dan anak-anak semuanya bisa duduk kembali. Beri tepuk tangan juga untuk Vera ya. Nah, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Coba dilihat teman-temannya di depan, di belakang, dan juga di kanan kiri kalian. Apakah semua teman-temannya sudah masuk? Baik, masuk semua ya anak-anak. Nah, anak-anak, apakah kalian ingat materi yang kita pelajari kemarin? Ya betul, kemarin kita belajar tentang tema 4, yaitu berbagai pekerjaan. Sekarang kita akan mempelajari tema 5, yaitu pahlawanku, pada subtema yang pertama, yaitu perjuangan para pahlawan. Hari ini, anak-anak semua akan mengamati sebuah video pembelajaran, mengeksplorasi, mengomunikasikan, dan akhirnya dapat menyimpulkan hasil pembelajaran pada hari ini. Untuk tujuan pembelajarannya hari ini, anak-anak dengan membaca teks bacaan tentang Raja Purnawarman, semoga anak-anak semua dapat menceritakan kembali apa sih isi bacaan tersebut. Lalu yang kedua, anak-anak akan mengamati sebuah gambar dan video. Lalu anak-anak semua diharapkan dapat mengidentifikasi peninggalan-peninggalan apa saja yang ada pada masa kerajaan pada Hindu, Buddha, Islam, serta pengaruhnya bagi wilayah setempat dengan benar. Dan yang ketiga, dengan melakukan diskusi, peserta didik mampu mengomunikasikan peninggalan apa saja yang ada pada kerajaan masa Hindu, Buddha, Islam, dan pengaruhnya di wilayah setempat dengan menggunakan peta pikiran dengan baik. Nah, melalui pembelajaran hari ini, semoga anak-anak semua diharapkan mampu meneladan sikap-sikap perjuangan dan kepahlawanan yang dimiliki oleh pahlawan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Sekarang, coba anak-anak perhatikan gambar pada layar PowerPoint yang Ibu tampilkan. Gambar apa yang ada di sana? Silahkan, siapa yang mau menjawab? Ya, Banu, silahkan. Gambar apa yang ada di situ? Ya, di situ ada gambar seorang anak yang sedang membantu seorang kakek untuk menyeberang. Apa sih yang bisa kita ambil dari gambar tersebut? Siapa? Ya, jadi harus menolong. Apalagi kita harus menolong orang tua. Kita harus memiliki sikap rela berkorban. Rela berkorban adalah salah satu sikap yang dimiliki oleh pahlawan. Nah, rela berkorban itu bisa ditunjukkan oleh gambar tadi. Kita harus menolong sesama manusia. Nah, hari ini kita akan belajar banyak mengenai nilai-nilai pahlawanan dari raja-raja di masa Hindu, Buddha, dan juga Islam. Coba anak-anak sebutkan kerajaan apa saja sih yang ada di Indonesia? Siapa yang mau jawab? Nanti Ibu akan beri hadiah untuk kalian. Silahkan Dika. Ya, ada kerajaan Mataram. Ya, lagi kerajaan Demak. Terus apa lagi? Ya, kerajaan Majapahit. Nanti yang sudah menjawab, silahkan maju ke depan ya. Ibu akan beri hadiah. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan 3 buah gambar. Coba perhatikan gambar tersebut dengan baik. Kemudian, diskusikan pertanyaan yang akan Ibu tampilkan nanti pada layar bersama dengan teman-teman sekelompok kalian. Untuk kelompoknya sesuai dengan tempat duduk ya. Yang meja depan dengan meja belakangnya. Jadi, satu kelompok terdiri dari 4 anggota. Coba kalian perhatikan gambar ini dengan seksama. Lalu, diskusikan pertanyaannya dan beri jawaban yang sesuai. Semua anggota harus aktif ya dalam diskusi kali ini. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan kepada Ibu. Bagaimana kelompok kamu bisa? Apakah ada kesulitan? Oke, silahkan dilanjutkan. Nah, sudah selesai semua ya diskusinya. Sekarang, siapa yang mau maju ke depan dan mempresentasikan hasil diskusinya? Nanti Ibu akan beri hadiah kepada kalian. Jadi, ketiga gambar tadi mencerminkan sikap-sikap yang dimiliki oleh pahlawan. Menjenguk teman yang sakit, saling bertukar pikiran, saling menolong merupakan salah satu sifat kepahlawanan. Jadi, kita harus memiliki sifat kepahlawanan yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sikap kepahlawanan juga tercermin dari perbuatan para raja pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan juga Islam di Indonesia. Sekarang, coba anak-anak baca bacaan yang ada pada buku teks. Sudah selesai ya anak-anak bacanya? Sekarang Ibu mau bertanya, apa sih perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman? Nah, sekarang coba salah satu
dari kalian maju ke depan dan ceritakan kembali apa sih isi bacaan tadi dengan bahasanya sendiri ya. Coba siapa yang mau maju? Nanti ibu kasih hadiah lagi ya. Ya, Eno silahkan maju ya. Jadi, Raja Purnawarman adalah raja dari kerajaan Tarumanegara. Raja Purnawarman ini memiliki jasa-jasa yang banyak sekali, seperti memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon, memperbaiki dan memperindah alur sungai Cupu, dan juga berani untuk memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Nah, atas jasa-jasanya ada sebuah prasasti yang ditujukan untuk mengenang jasa Raja Purnawarman ini, yaitu disebut Prasasti Ciaruteun. Nah, untuk memperdalam pengetahuan kalian, sekarang Ibu akan menayangkan sebuah video untuk kalian. Video ini berisi mengenai peninggalan kerajaan Hindu, Buddha, dan juga Islam di Indonesia. Peninggalan kerajaan pada masa kerajaan Hindu, kerajaan Buddha, dan kerajaan Islam. Coba perhatikan videonya dengan baik ya anak-anak, tidak boleh ada yang terlewat. Nah, videonya sudah selesai ya, semuanya sudah memahami dengan baik. Sekarang, Ibu akan menampilkan sebuah gambar lagi kepada anak-anak semua. Gambar ini adalah berisi gambar beberapa tokoh kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam, serta peninggalan dan pengaruhnya terhadap masyarakat. Setelah diamati, coba anak-anak akan mengerjakan sebuah LKPD. Nah, LKPD ini kalian tuliskan perjuangan atau peninggalan lainnya dari para raja dalam bentuk peta pikiran. Kerjakan LKPD ini secara berkelompok. Diskusikan semua nilai-nilai perjuangan dan peninggalan para raja dengan baik dan tenang. Jika ada kesulitan, bisa ditanyakan pada Ibu. Waktu mengerjakan LKPD ini adalah 10 menit. Nah, waktu diskusi sekarang sudah habis ya. Siapa yang mau mempresentasikan hasil diskusinya tadi? Ya, silahkan. Terima kasih, Dika. Kamu nanti akan mendapat hadiah ya dari Ibu. Beri tepuk tangan dulu untuk Dika. Anak-anak semuanya sudah paham ya dari penjelasan Dika. Sekarang Ibu akan menjelaskan kembali mengenai isi video dan juga gambar tadi. Jadi, kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam memiliki perbedaan dari bentuk struktur, bentuk, dan juga fungsinya. Kerajaan Hindu memiliki struktur 3 bagian, yaitu Burloka, Bufarloka, dan Swarloka, dan juga yang paling atas disebut dengan Ratna. Bentuk dari peninggalan kerajaan Hindu ini berbentuk ramping dan berfungsi sebagai tempat untuk memakamkan abu jenazah para raja di dalam candi. Contoh dari peninggalan kerajaan Hindu adalah Candi Prambanan. Untuk peninggalan kerajaan Buddha, strukturnya terdiri dari 3 bagian juga, yaitu Kamadatu, Rupadatu, dan Arupadatu. Untuk bentuknya berbentuk tambun dan memiliki banyak stupa dan berfungsi sebagai tempat ibadah. Untuk contohnya adalah Candi Borobudur. Nah, untuk kerajaan Islam memiliki bentuk peninggalan yang berbeda dengan kerajaan Hindu dan Buddha. Bentuk peninggalannya berupa masjid dan strukturnya terdiri dengan atap kubah dan bercorak timur tengah atau daerah Arab. Lalu memiliki bentuk yang memiliki undakan, yaitu terbentuk atas adanya akulturasi budaya masjid. Misalnya adalah Masjid Demak dan berfungsi sebagai tempat ibadah. Apakah sampai sini anak-anak sudah paham semua? Tidak ada ya, semuanya sudah paham. Bagus. Sekarang Ibu akan menampilkan sebuah video untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini. Coba perhatikan video singkat yang Ibu tampilkan ya. Nah, apa sih yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran hari ini? Yang bisa menyimpulkan akan Ibu beri hadiah. Silahkan Eno, disimpulkan pembelajaran kita hari ini. Ya, betul. Tepuk salut untuk Eno. Jempol, salut. Ya, jadi hari ini kita belajar mengenai sikap kepahlawanan. Kita dapat meneladan sikap para pahlawan dari kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam yang ada di Indonesia, sehingga kita bisa menjadi pahlawan masa kini. Kita juga belajar banyak mengenai ciri peninggalan kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam yang ada di Indonesia. Paham ya semua kan anak-anak? Apakah ada yang ingin ditanyakan dari materi kita pada hari ini? Semua paham ya? Hebat memang anak-anak Ibu. Kita tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, bagaimana sih pembelajaran kita pada hari ini? Apakah menyenangkan? Dan apakah materi yang Ibu sampaikan bisa dipahami dengan baik? Ya, pembelajaran hari ini sudah menyenangkan ya dan dapat dipahami dengan mudah oleh anak-anak semua. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu mau mengetes kemampuan kalian dulu ya. Ibu akan memberikan soal evaluasi kepada kalian. Soal ini berisi 5 pilihan ganda dan 1 uraian. Kerjakan secara individu ya, jangan ada yang mencontek. Ibu beri waktu 5 menit dari sekarang. Ya, sudah selesai semua anak-anak?
Silahkan sekarang dikumpulkan di meja ibu. Untuk menutup pembelajaran hari ini, ayo kita menyanyikan lagu Halo Halo Bandung terlebih dahulu. Ibu pimpin ya. 1, 2, 3. Halo, halo Bandung. Hebat semuanya anak-anak ibu. Nah sekarang anak-anak bisa berkemas-kemas dulu ya untuk bersiap-siap pulang. Sudah ya, semuanya sudah siap. Silahkan sekarang ketua kelas pimpin teman-temannya berdoa. Ya, terima kasih anak-anak atas kebersamaan kita pada hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat dengan mudah diterima oleh anak-anak semua. Hati-hati di jalan dan salam untuk orang tua kalian. Selamat siang.